pertama harus tahu paham tentang zamannya itu tadi. Dia harus tahu zamannya. Dia harus paham apa dakwah itu, siapa yang sasaran dakwah, apa tujuan dakwah, apa target dakwah. Itu harus dikuasai semua. Kanjeng Nabi itu diamnya saja mengajak. Diamnya itu menarik orang, apalagi bicaranya. Nah ini kalau bicara lalu orang malah takut, itu bukan ngajak. Jadi hikmah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu dakwahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perilaku. Kanjeng Nabi kalau mengajak sesuatu yang baik, beliau contohkan dulu dengan dirinya sendiri. Dakwah itu maknanya mengajak. Dan itu bermula dari firman Allah, ud'u ila sabili rabbika. Di situ kita perhatikan tidak ada maf'ul bihnya. Yang diajak siapa? Kalau ngajaknya ila sabili rabbika, yang diajak ya orang yang belum di sabili rabbika. Orang ngajak naik bis itu orang yang belum naik bis. Karena itu ada bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kalau perlu berdebat, wajadil hum billati hiya ahsan. Ajak dulu, baru diperintah atau dilarang. Demikian pula amar ma'ruf nahi anil mungkar itu sesudah dakwah. Jadi beda-beda. Orang sekarang itu mencampur adukkan antara dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam komunitas yang sudah di jalan Tuhan. Sebelum di jalan Tuhan diajak. Ud'u ila sabili rabbika. Niku hati niku ngoten. Gampang kepengaruhan kalih luar diri kita niki. Pengaruh ngene sithik berubah, ngene sithik berubah. Sing asale api-apian terus dadi neng-nengan bareng itu biasa ati. Mulane terus awake dhewe ndonga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Sebetulnya wali-wali itu juga menggunakan pedoman firman Allah. Ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di antara hikmah itu, mengajak orang dengan hikmah itu ya seperti Kanjeng Nabi mengajak. Jadi disesuaikan dengan akalnya orang, disesuaikan dengan kultur. Itu Kanjeng Nabi kan begitu. Jadi makanya kalau kita baca banyak tafsir itu hikmah itu artinya sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali songo itu menggunakan sunnah Rasul. Jadi tidak dakwah itu malah menjadikan orang takut, tidak. Didekati dengan hikmah. Kalau mau itu ya yang hasanah. Yang diajarkan dengan Nabi itu dakwah yasiru wala tu'asiru. Jangan tunafiru, jangan bikin orang pergi. Pesantren-pesantren itu penerus daripada Wali Songo. Wali Songo penerus dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Wali Songo pesantren. Kanjeng Nabi itu bil hikmah, al mau'izatul hasanah. Kanjeng Nabi sholat, lalu ngendika sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti aku. Kanjeng Nabi memuliakan istrinya.
kalian supaya memuliakan istrinya. Seperti siapa? Seperti Rasulullah. Baik tentang menghormati tamu, seperti Kanjeng Nabi menghormati tetangga. Ya kayak Kanjeng Nabi menghormati tetangga. Demikian seterusnya. Jadi ada perilaku, ada lisan jadi satu. Itu hikmah. Jadi harus kita pahami bahwa pesantren tidak satu. Meskipun cikal bakalnya, niat pertamanya sama, tapi beda-beda. Dulu itu malah ada pesantren yang seperti tahasus, spesialisasi. Kalau ingin usul fikih ditambah beras. Kalau ingin fikih di Nanyar. Kalau ingin Quran di Kerapiak Jogja. Itu ada begitu. Mungkin kiai-kiai itu waktu belajar di Mekah itu sudah membagi diri untuk supaya orang itu kalau sudah fikih di Nanyar ingin melanjutkan usul fikih datang. Jadi nggak sama, apalagi sekarang kiainya tambah bermacam-macam dan itu mempengaruhi pesantrennya. Itu ya, ada dua hal yang orang jumbuhkan, yaitu pengajaran yang bahasa Arabnya taklim dan pendidikan yang dalam bahasanya tarbiyah. Di dalam pesantren itu at-tarbiyah wa taklim istilahnya. Bahkan tarbiyahnya didahulukan karena di pesantren itu yang paling pokok adalah pendidikan. Makanya pengajarannya kadang-kadang tidak metodologis. Belakangan aja ada madrasah segala macam. Tapi yang dulu yang dipentingkan adalah tarbiyah ini. Memang lambat, karena ini membutuhkan contoh, keteladanan, dan lain sebagainya. Kalau pengajaran gampang saja, kasihkan dalil ini. Tapi pengajaran itu bukan yang bisa merubah perilaku. Yang bisa merubah perilaku adalah tarbiyah, pendidikan. Dan ini memang membutuhkan waktu. Kiai-kiai dulu itu, contoh misalnya yang dekat saja, kakek saya, Kiai Khalil bin Harun, mengajar sehari tidak kurang dari 19 kitab. Habis subuh, setelah nanti jam 7, kemudian duha, kemudian qoblat duhur, sesudah duhur, qoblat asar, sesudah asar, ba'da maghrib, ba'da isya, terus. Itu sampai 19. Padahal beliau malam harinya masih mutolaah, masih nulis. Tidak capek, karena itu dilakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan gembira. Allah yarham Kiai Bisri Mustafa itu bukan mubaligh, bukan dai alamiah. Kiai Bisri itu jadi dai itu pakai latihan. Sampai bagaimana harus menarik perhatian orang sebelum bicara itu dipelajari oleh ayah saya, Kiai Bisri itu. Maka Kiai Bisri itu naik di podium, belum sampai bicara orang sudah tertarik. Penampilan pertama itu menurut beliau itu penting supaya kemudian orang mau mendengarkan kita. Terus dilihat juga yang hadir siapa. Kalau Anda perhatikan pidatonya Kiai Bisri itu semua mendapat bagian. Yang muslimat perempuan-perempuan dapat, perempuan yang muda dapat, yang laki-laki dapat, yang tua dapat, yang muda dapat, semuanya kebagian. Karena beliau mengatakan bahwa ini kalau mau yang jualan sungguhan ya mondok. Ini obralan. Kalau pengajian beliau ibaratkan seperti obral. Dan semua harus dapat bagian. Meskipun sedikit-sedikit namanya obralan. Para dari saya,
Kula menika mikir kawontenan akhirat menika. Dhateng Al-Qur'anul Karim mulai alhamdu ngantos minal jinnati wan nas. Menika kula padosi perkara akhirat menika benjing panggenanipun menungso menika namung kalih. Swarga neraka. Nek ora swarga neraka, nek ora neraka swarga. Ayah saya disebut singa podium itu karena kalau beliau sudah naik podium, podium itu dikuasai seluruhnya. Sampai menurut Profesor Dr. Khotibul Umam Jakarta, Kiai Bisri itu kalau bicara tentang banjir Nabi Nuh, itu hadirinnya bisa cincin-cincin semua. Yang beliau menggambarkan sesuatu itu dengan kadang-kadang dengan cerita, kadang-kadang dengan peragaan, kadang-kadang dengan humor, sesuai kondisi yang dihadapi. Ada yang meniru Kiai Bisri Mustafa, itu putranya Kiai Khalil Bisri. Tapi kalau kita lihat secara visual, di video beda. Kiai Khalil masih agak sungkan-sungkan itu. Jadi Kiai Khalil itu memang pengagum ayahnya dalam berpidato. Sehingga beliau memang ngeblat, bahasa Jawanya ngeblat. Dia ngeblat pidatonya ayah. Baik cara ilqa'nya maupun ketika membaca ayat-ayat Quran itu niru ayah saya. Dan beliau bukan hanya pandai itu, beliau juga nulis. Meskipun tidak seaktif saya. Kenapa? Karena saya tidak seaktif beliau dalam pidato. Itu pilihan dari anak-anaknya, bukan pilihan dari orang tua. Tidak. Kemudian setelah saya pulang dari Mesir, tahun 70-an itu, saya mulai diundang oleh Masjid Agung Rembang. Karena nadirnya Masjid Agung, tahulah saya. Saya dari Mesir mungkin dianggapnya mesti iso pidato, masuk ke Mesir gak iso pidato. Dari mulai saya tidak bisa bahasa Jawa sampai saya bisa bahasa Jawa. Jadi pertama kali saya pidato bahasa Indonesia terus. Durung iso cara Jawa. Nggak usah berlebih-lebihan dalam segala hal. Ini intinya yang ingin saya sampaikan. Sebab kalau Anda berlebih-lebihan, Anda tidak bisa adil dalam berpikir, tidak bisa adil dalam sikap, dan tidak bisa istiqomah. Sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat luhur tempatnya nanti di akhirat. Istiqomah tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang bicara itu muqtadul hal atau tidak, itu yang penting. Setiap hal itu menuntut sesuatu pembicaraan tertentu. Kalau kita hanya bisa bicara tok, tidak bisa menilai konteks, ya kita tidak bisa. Misalnya Anda sedang menengok orang sakit, sampai jangan bicara soal kematian dan sebagainya. Itu tidak muqtadul hal. Orang mungkin mengatakan Anda tidak etis ini. Kita sedang di mana? Acaranya apa? Konteks apa? Kita kalau dijebak untuk bicara, kita bisa bicara sesuai dengan apa yang kita amati. Ini suasananya begini, kondisinya seperti, majlisnya majlis ini, yang hadir ini, itu harus secara cepat ya Pak. Menurut saya hakikat daripada apa yang saya sampaikan itu semata-mata ilham dari Allah. Jadi tidak pernah saya memikirkan apa yang saya ingin katakan, tidak. Apalagi kalau dijebak seperti di Kerapia itu kan saya tidak ada. Dalam random kan tidak ada itu. Saya tadi sudah ketir-ketir. Ya bahasa Indonesia ini ketir-ketir apa? Iya. Ketir-ketir ini. Saya ketika ketua umum pidato, Rais Am pidato, ketir-ketir.
Jangan-jangan kalau nyinggung pilpres. Aku niat begitu nyebut pilpres saya terus keluar gitu. Karena itu bukan urusannya NU itu. Itu bukan urusannya NU. Urusannya NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia. Bukan memenangkan capres. Jadi tidak ada kesempatan saya mempersiapkan pidato, tidak ada. Itu yang disebut dalam bahasa Arab irtijalan. Irtijalan. Ya sak nekan-nekan situ, sak muni-muni saya. Nah, keuntungan saya itu cuek. Apa penilaian orang itu tidak saya pikirkan. Apa pengen ngomong ini ya tak omong ya. Kalau setuju ya monggo, gak setuju ya wis. Itu jadi enak, saya bebas. Itu semua omongan, tulisan, lukisan semuanya begitu saja. Ini berusaha bertanya seperti yang ada di TV itu proses otomatis. Jadi apalagi yang bisa kita lakukan bila mata sengaja dipejamkan, telinga sengaja ditulikan, nurani mati rasa. Apalagi yang bisa kita lakukan bila kepentingan lepas dari kendali, hak lepas dari tanggung jawab, perilaku lepas dari rasa malu, pergaulan lepas dari persaudaraan, akal lepas dari budi. Apalagi yang bisa kita lakukan bila pernyataan lepas dari kenyataan, janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari koreksi. Apalagi yang bisa kita lakukan bila kata kehilangan makna, kehidupan kehilangan sukma, manusia kehilangan kemanusiaannya, agama kehilangan Tuhannya. Apalagi saudara yang bisa kita lakukan, Allah, kalau saja itu semua bukan kemurkaan darimu terhadap kami tak peduli. Rembang awal Dzulhijjah 14-18.